وبركاته. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, mohon maaf ulun kada nyambatkan ngaran biang sabarataan, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan biang sabarataan. Segenap badan pengelola takmir Masjid Jami' yang ulun hormati, hadirin hadirat semuanya yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita diliputi oleh rahmatnya Allah. Mudah-mudahan sabarataan kita mendapatkan ridhonya Allah. Sabarataan kita mendapatkan nazrah dari baginda Rasulullah. Dan sabarataan kita mendapatkan nazrah dari abah guru sepumpul. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, diizinkan Allah berkumpulan di dalam ini masjid untuk mengenang sebuah peristiwa yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus dirangkai kita mengenang akan wafatnya ulama kebanggaan benua kita, yakni yang mulia Abah Guru Sepumpul. Mudah-mudahan apa yang kita gawi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mengatakan malam hari ini 1 Rajab. Ada yang mengatakan malam hari ini belum hidup ya. Wallahu a'lam. Ulun terserah aja. Hendak hidup hendak ada kan. Yang penting malam ini acara. Ini masalah perbedaan hitungan tuh boleh-boleh aja berbeda. Kata bapak, ahli hisab masih ikong menghitung kayak ini. Ahli hisab masih ikong menghitung kayak ini. Terserahlah ada bapak. Dulu-dulu di Hadramaut pernah terjadi perbedaan hari raya. Seikong bermodal mimpi bertamu Nabi, seikong bermodal pakai dalil. Habib keduanya, wali keduanya. Habib nang seikong menyatakan esok kita hari raya dengan dalil aku malam tadi bermimpi Nabi Muhammad membadahkan esok hari raya. Jujur enggak dalilnya? Kan berpegang Nabi Muhammad juga, berpegang lawan Nabi Muhammad juga, tapi dalam mimpi kisahnya. Kawa diperpegangi, biar mimpi kawa dipingkuti, karena mimpi bertemu Nabi Muhammad pasti jujur. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujuran melihat aku, karena syaitan kadang menyerupai aku. Berarti si Habib ini tadi berpegang kepada Rasulullah, bujur pendapat sini. Nah seekornya protes, kami kada esok hari raya, tapi esoknya Ramadan harus genap 30 hari, karena alasannya kami kada melihat hilal. Siapa yang memberi petunjuk? Rasulullah. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, bahari rayalah kalian karena melihat hilal. Hadis ini
petunjuk dari Nabi, turun temurun diajarkan kepada para sahabat, tabi'in, guru ke guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada sini bersanad mu'tabar sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nang seikung mengaras hari raya esok harinya karena alasan kada melihat hilal, nang seikung tatap hari raya esok karena Nabi sudah mengadakan esok hari raya. Boleh aja urusan berbeda hitungan, ada jadi masalah. Jadi membawa acara dari malam ini 30 Jumadil Akhir, jerulun 1 Rajab kesarahan. Maka kita kada jadi masalah gitu. Oke ya lah. Itu ya, kita di kalender tuh mana bujur tuh. Ini kalender saya juga belain kalender cetakan ini cetakan ini kayak ini. Alhasil kada jadi masalah mana kata sarahan. Yang penting acara. Sampai udah kesumbali, nggak banyak apa lagi. Jadi masalah nih udah nyumbali sapi, penceramahnya kada datang, musianya kada datang. Nah, ini jadi masalah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan Allah. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kejadian Isra Mi'raj jelas di dalam Al-Qur'an. Kejadian Isra-nya, kejadian Mi'raj-nya, Isra-nya di surah Al-Isra, Mi'raj-nya di surah An-Najm. Lengkap Allah menceritakan, maka sudah final hukumnya apabila kada percaya lawan Isra Mi'raj kafir. Karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kejadian itu dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhan. Kalimat subhan adalah kalimat yang digunakan satu litanzih, dua lita'ajjub. Litanzih untuk menyatakan kesucian orang yang menyampaikan cerita itu. Kan kisah Isra Mi'raj ini bahasanya bahasa di luar akal manusia. Jadi karena di luar akal, otomatis manusia ini menangkap pemahaman nang berucap ini bawa kabar bohong, bawa kabar dusta. Aja bujur juga kayak Isra Mi'raj ini kayak itu. Kan pasti sanggahan manusia kayak ini. Karena kisahnya termasuk akal. Lalu supaya nampak kisah dibujur-bujur nahap kada kawan didustakan, kalimatnya diawali dengan kalimat subhan karena menyatakan tansihnya Allah Ta'ala, sucinya Allah Ta'ala daripada dusta. Tuhan kada suah berdusta, Tuhan kada pernah ingkar janji, Allah kada pernah mendustai hamba-hambanya, kada pernah. Mun hamba rencana dustai Tuhan, mun Tuhan sesuai dustai hamba. Oh, manusia ada rencana dustai Tuhan. Apa pahabaran? Berjanji kepada Allah Ta'ala kayak ini sudahnya dapat mana pembayari manusia anak kayak itu udah bilang karena arisan karena duitnya tuh 100 kunjuk lawan anak yatim, 100 kunjuk lawan janda tua maksudnya 100 kunjuk ke majelis dan kena 100 ke masjid karena arisan sayangnya gitu jadi maka berjanji dan hendak menunjuki manusia ada rencana dustai Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala pada soal dustai manusia. Nah, ini kalimat subhan atau kalimat subhan itu menyatakan lita'ajjub, untuk menyatakan keheranan karena kisah yang dibawakan setelah kalimat subhan itu kisah yang di luar akal manusia, kisah yang ajaib. Jadi tandanya kisah itu ajaib ada kalimat subhan. Itu fungsinya, fungsi kalimat subhan untuk menyatakan tanzih atau ta'ajjub, menyatakan kesucian orang yang mengisahkan kisah itu atau menyatakan cerita itu memang cerita ajaib. Ini kalimat subhan. Orang Arab itu biasanya bila melihat nabi aneh-aneh subhanallah, subhanallah, tabarakallah, yang dibahasakan bahasa kita uyumai. Modelnya bahasa kita kayak itu subhanallah, tabarakallah, uyumai. Bahasa kita model kayak itu kan dia bisa melihat nabi binian bunga subhanallah, tabarakallah. Bahasa kita tuh artinya takjub melihat bunga sendiri ya kau bidadari lagi ya. Nah, ini luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan
Asra asalnya saro yasri, ia sudah berjalan. Ia berjalan di waktu malam. Asra yusri, ia memperjalankan. Jadi ada yang dijalankan. Asra yusri. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perjalankan pada malam hari tersebut seorang hambanya yang bernama Muhammad. Di dalam kalimat itu Allah menyambat Nabi Muhammad dengan tetal abdun bi'abdihi, tetal seorang hamba. Jadi disebutkan bahwa akhassul awsafi wa asyrafuha. Tetal abdun itu adalah satu sifat yang paling khas dan paling mulia daripada sabarataan sifat-sifat yang mulia. Allah kadang menyebut Nabi dengan kalimat binabiyyihi. Subhanalladzi asra binabiyyihi, subhanalladzi asra birasulihi. Tapi subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah langsung mengakui Nabi Muhammad itu jadi hamba. Maka berarti sahhatil abd, sah al-abd, kehambaan Nabi Muhammad itu bujur-bujur sah. Kenapa? Karena diakui oleh Tuhan. Nang mengakui Nabi Muhammad jadi hamba langsung Allah. Berarti sidin sudah diakui. Berbeda lawan kita, sedangkan kita masih mengaku. Orang mengaku lawan diakui sama kabar lain kan? Lain. Mengaku-ngaku aku anak Haji Tumat misalnya. Mengaku. Aku jadi Tumat tahu kau anak mana? Aku tahu. Aku ini sekong dia aja. Ada aja aku anak pian aja. Ingat kapian hari nang meninggal cirit di anu sitara. Misal. Apa artinya? Boleh gelar nama. Ini misal, ini misal kan misal gitu. Ada aja aku udah tahu aja Pak Haji. Nah ini kan mengaku-ngaku ngarannya, mengaku jadi Habib. Misal mengaku lain diakui. Mengaku jadi Habib. Aku Habib. Kada percaya nah, hatinya data statistik kok. Ada KTP-nya, KTP terbitan Robito Alawiyah. Nah, keturunan ke-40, nomor serinya terdaftar di pencatatan 1000 keberapa atau di daftar. ITE terbitannya maktab mana? Wah ini orang kalau maulah nari itu. KTP kawan dipalsukan, data kawan dipalsukan, sama itu pun kawan. Tergantung maktabnya yang menerbitkan ITE aja ya. Namunnya bubuhan habaib yang memang memegang kesahihan data-data nasab mereka mempercayakan kepada maktab ini untuk mencatat nasab-nasab beliau-beliau tersebut. Selain daripada maktab tersebut, jar buat para habaib kami kada bertanggung jawab. Artinya kehabibannya masih dipertanyakan. Itu nah. Jadi orang-orang sahih itu ada diberikan dari maktab ini. Namun biar aku diulun, adakah visi catatan nasab dari maktab ini? Nyata ada. Karena ulun lain Habib. Ibarat ulun ada beulah, nah maktab mana ngeluarkan? Nah, maktab Kapuas misalnya ngeluarkan Guru Yanur Habib. Misalnya kayak itu berarti patut dicurigai ini ada apa kayak itu. Nah, itu kan mengaku, lain diakui. Karena diakui itu sudah nyata sahih. Namun yang ini kada diakui. Sama kita jadi anak murid guru tuh. Nang harap tuh guru mengakui kita jadi murid. Bukan kita nang mengaku-ngaku jadi murid sidin. Aku murid guru si anu. 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 Ya gurunya aku udah tahu kau. Ini kada rame nang ini. Nah rame itu masya Allah. Guru langsung menunjuk. Itu muridku gitu. Itu jadi mengaji lawan aku, duduk lawan aku. Subhanallah, masya Allah guru anak murid biar kayak ini, mengaji lawan aku. Diakui kita jadi anak murid, syukur benar ya. Nabi kita Muhammad diakui jadi seorang hamba. Sedangkan kita hanya mengaku-ngaku. Ngarannya mengaku ini lalu judulnya hahambaan. Hahambaan itu kekawatannya nanasian. Wawadayan, memotoran, rumahan, incaan.
Betul. Nah, ini kita nih wawayahan hambaan kita. Wayah-wayah hambanya kita nih rahatan bujur jadi cacak masjid kita. Kan dahulu pada kaum datang subuh udah ada dalam masjid. Nah, aja kaum subuhnya karena anginnya apa aja. Ini status kehambaannya rahatan luar biasa. Pas karena kehambaannya drop, baterainya lama 3 tahun dari naik ke masjid. Hambaan, ini hambaan juga. Ada Nabi Muhammad kada, terus Nabi dari awal sampai Nabi meninggal dunia berpindah ke alam baqo dan seterusnya, Nabi tetap seorang hamba nang bujur-bujur hamba di hadapan Allah. Kemudian kalimat abdun itu adalah kalimat atau kata yang dibuat oleh Allah untuk menjagakan umat Nabi Muhammad agar kada tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa ibn Maryam. Kenapa umat Nabi Isa maka sesat? Karena mereka terlalu mengkultuskan Nabi Isa. Nabi Isa itu liwat saktinya, liwat haratnya. Apa aja yang dipusut Nabi Isa jadi. Makanya Nabi Isa itu digelar Al-Masih. Masih itu artinya tukang pusut. Pusut tanah liat, terbang jadi burung. Pusut mata orang buta, langsung bangun jalan melihat. Pusut, jadi terus. Makanya keharatan memusut disambat Al-Masih. Al-Masih Nabi Isa. Liwar saktinya, orang mati hidupkan sini. Orang buta, ampe buta, macam-macam, orang kuringan, orang apa, salah banyak disembuhkan oleh Nabi Isa. Karena zaman itu pengobatan nomor 1. Tabib-tabiban nomor 1. Maka Nabi Isa pun diberi mukjizat harat tabib-tabiban. Liwar kasasaktian Nabi Isa, lahir kada abah Nabi Isa. Saking hebatnya, Ba'umah kada abah. Itu hebatnya Nabi Isa. Dan ini bujuran kada abah. Nang wayang ini kada ada nak itu. Aku gin kurai aja anakku ada abah juga. Ini lain urusan. Situ Maryam kah? Amun Siti Maryam umanya Nabi Isa gawian berkurung dalam mihrab. Beramal ibadat, kada pernah keluar, kada bisa membawa lelaki ke dalam ruangan. Itu umatnya Nabi Isa. Sedangkan seorang galar aja dia raunah karena ketujuh raun. Nanti lah raun itu pujuk-pujuk kalau kelir pujuk-pujuk bahasa kami di keluar raun ketujuh. Nah kalau kelir pujuk-pujuk galar aja dia raunah saking ketujuhnya raun. Pas batianan bapak dah aku kada ada lagi kawah aja batianan. Mustahil gitu, atau pasti ada nama rujak. Ada lagi urusan gitu, ada nama rujak gitu. Kita tak tahu ada dinisbatkan kayak Siti Maryam lain, kayak hidupnya ini lain. Lahir kada abah, bayar tak keluar pulang langsung berpandir ini Abdullah, aku hamba Allah, adaniyal kitab. Tuhan memberi aku kitab Injil, langsung berpandir kesaktian sirin macam-macam sehingga umatnya kada kau merem sampai mengkultuskan Isa ibnullah, Isa anak Tuhan dikultuskan oleh mereka. Allah kada hendak umat Nabi Muhammad kayak itu. Sesakti-sakti Nabi Isa tetap sakti Nabi Muhammad. Saharat-harat Nabi Isa tetap harat Nabi Muhammad. Kada ada seikum pun nang diundang oleh Allah naik ke alam nang kada pernah dimasuki oleh siapapun, hatta malaikat. Sampai malaikat bersuah jejak Nabi Muhammad diundang ke situ. Dari Mekah diberangkatkan ke Palestina, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, naik ke Mustawa, Sidratul Muntaha, Mustawa, ke alam nang kada suah dimasuki oleh siapapun. Nabi bulik malam itu juga, saktinya luar biasa. Sesakti-sakti apapun kata Allah Nabi Muhammad, dia tetap hamba. Jadi Allah menyebut bi'abdihi, menjagakan supaya umat Nabi Muhammad kada mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan.
Sesakti apapun Nabi Muhammad, sehebat apapun Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad itu hamba. Paham kalian? Itu apa namanya? Makna yang tersirat di dalam kalimat bi'abdihi. Tuhan hendak menjaga kita supaya tidak sasar. Kan untungnya sayang pada Tuhan lawan kita. Sayang ya. Coba jika Allah kadang nyambat bi'abdihi, kira-kiraan aja. Karena saking hebatnya, takjubnya dengan Nabi Muhammad, bisa ada negara pemerintah. Tapi karena Tuhan sudah memandangkan, umat Nabi Muhammad, sehebat apapun Nabi kalian tetap hambaku, bukan siapa-siapa. Nah, in abdun fa abdun wa in tarabba wa in maulan fa maulan wa in tanazzal. Hamba ya tetap hamba sekalipun di atas, Tuhan tetap Tuhan sekalipun di bawah. Misalnya Tuhan tak anda ke bumi, misal maksudnya Allah daripada bertempat, Tuhan tak anda tak ke bawah, kita naikkan ke atas langit, tetap kada berubah. Mau kita di atas, mau kita di bawah, Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Kita mau berubah. Itu rumus sudah kayak itu. Kalau berubah lagi. Nah, jangan sekali-kali hamba mengaku jadi di Tuhan. Jangan udah mau hamba tetap hamba. Saking rasanya jadi sudah ilmu kayak itu, jadinya ada nih bang sudah Tuhannya rumah. Tuhan bisa makan, Tuhan bisa buri, Tuhan bisa kabaru, Tuhan bisa kapaburik. Ngapa kisahnya aku jadi Tuhan kayak itu? Belum pernah kata mau biar orang ujuran kata mau ngaku jadi Tuhan ujuran biar hendak melihat orangnya kan ulun mulu kan anu ujurannya. Ada lagi orang kayak itu tuh, ya aku ya dia ya aku. Beda. Apa cuma nyongkong melihat orang sembahyang nanti hapaknya nyembah tawing nggak disembahan kayak apa? Mengitik orang maghrib mengitik di gardu. Sorangan mengitik, kitik. Jangan ada sembahyang. Orang sembahyang tuh kada tahu di Tuhan aja. Jongkong ini siapa? Nabi Nanduina. Jurang si Ano kau toh, Nabi Nanduina di situ aja. Sekalinya apa yo? Tuhan minta rukun dan kawan. Ada beri supan lah. Aku jadi Tuhan kayak itu, membilubah aku lah. Membilubah, marasnya Tuhan jadi buruh. Aku jadi Tuhan tapi jadi buruh Orang ngarannya Tuhan tuh Wani, Mughni, Suge, kawan yugi hagar orang. Ini ngaku jadi Tuhan hidup miskin pada nang sejembal pirot hidup isi duit. Kisah ada manusianya biar. Pokoknya mau hendak melihat, nyaman benar melihat. Ada manusianya nak kayak itu. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Ada kawa hamba berubah jadi Tuhan. Nah, itu kalimat bi'abdihi. Lailan pada malam hari, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya yang bernama Muhammad lailan pada waktu malam. Lailan pakai isim nakirah. Isim nakirah isyaratun ila taqlili muddati. Isyarat sedikit banget masanya. Ada nama tafsirkan lailan itu salasu saat 3 jam. Dari Makkah ke Palestina naik ke langit kulit malam itu juga 3 jam. Kurang lebih kapuas kapal angka. Ada nama tafsirkan kayak itu. Ada arba'u saat 4 jam. Kurang lebih keluar kamar tapuran. Ada nama tafsirkan qadru lahdatin. Sakijib mata. 1 mat badan. Ini dipakai oleh ulama kebanyakan. Qadru lahdah ini nggak dipakai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai nulis dalam Maulid Sidin, "Tsumma arudtuhu minal 'arash qabla ay yabrudal farash." Nabi kembali dari Arash ke muka bumi sebelum bekas beliau berabah dingin. Nabi kan berabah waktu diambil malam Isra Mi'raj. Pas Nabi bulet daripada Isra Mi'raj, bekas belakang Nabi itu kada dingin belum. Udah datang orangnya. Berarti ngaranya qadrul lahdah, 1 mat banget. Itu makna lailan. Sedikit waktu malam. Jaganya Allah menyambat al-laila bisa dipaham sama laman suntuk.
mulai maghrib sampai fajar shadiq itu al-lail ngarannya, samalaman suntuk. Ini kada lailan, sedikit malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dari mana Nabi diberangkatkan? Dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Aqsa itu artinya ujung. Dingarani Aqsa karena libu'dihi anhu, karena jauh banget andakannya, paling ujung. Nah makanya ada rombongan maulid ngarannya Al-Aqsa. Tuh di situ Alala. Ujung benua, ada lagi bahto. Benua lagi. Jadi cocok aja dingarani grup Maulid Al-Aqsa. Oh, itu grup Maulid ujung. Jadi bila ada di kampus ini di ujung juga grup Maulid karena Al-Aqsa. Itu nah grup Maulid Al-Aqsa, grup Maulid penghujungan. Rumah pian enggak penghujungan karena rumahnya Aqsa gitu. Penghujungan dari mana? Karena jauh benar. Nah, dua masjid ini adalah masjid yang sangat-sangat bersejarah dalam Islam. Masjid paling tua ada di dunia, Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Rumah Allah yang pertama kali diletakkan di Makkah bumi, Makkah. Di situ diletakkan Baitullah. Jauh sebelum adanya kehidupan sudah ada Baitullah. Lalu dibina oleh Nabi Adam alaihissalam, diharagu oleh Siddiq. Allah turunkan Nabi Adam untuk maharagunya. Lalu masjid nomor 2 ada di dunia, Masjidil Aqsa. Dalam tafsir Sawi itu disebut banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata arba'ina sanatan. Membina akan Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam sesudah membina Masjidil Haram jaraknya 40 tahun. Jadi tatuha Makkah pada Palestina 40 tahun adanya. Dua uting ini juga Masjid Bahari ada. Masjid Nabawi belum, jauh lagi. Ini masjid yang paling tua berdua gini aja nah. Mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dua butik masjid ini paling tua ada di dunia. Bahari kami suah diucapi oleh orang tua di benua kami. 2 hari jah Mbah Tuntong di Makkah, Tuntong orang mulai masjid pusaka Pasar Arba benua Lawas. Jaya bahari. Malih tuh apa masjid pusaka Pasar Arba nih. Bangunannya kayak masjid Kuwait. Sekali diteliti dalam sejarah. Betak sekolah belajar tafsir pas masjid nomor 2 nang tuha di dunia Masjidil Aqsa. Kan ada masjid Pasar Arba misalnya. Masjid Pasar Arba itu adanya di zaman Khatib Dayan. Tatuha masjid Kuwait insyaallah pada masjid Pasar Arba. Soalnya Islam itu masuk mulainya di Kuwait. Khatib Dayan datang melakukan ekspedisi. Ngerti latihan ekspedisi? Itu pelayaran, pertualangan dari satu pulau ke pulau yang lain. Atas permintaan Raja Banjar, Pangeran Samudra, yang meminta bantuan kepada Kerajaan Demak untuk membantu beliau berperang. Syarat yang disyaratkan Kerajaan Demak, kami tidak meminta upeti. Kami tidak meminta macam-macam, kami cuma minta satu. Apabila Banjar menang, harus siap memeluk Islam. Akur. Dikirim oleh Demak. Demak sudah Islam, dikuasai Bubuhan Wali Songo. Dikirim ekspedisi nang memimpin ini orangnya alim, lagi soleh, ahli strategi perang, disebut Khatib Dayan. Mungkin diambil dari bahasa Arab Da'iyan, mungkin ahli dakwah. Allah alam dalam sidin siapa. Khatib Dayan inilah nang kemudian datang ke sini lalu mengini berperang, menang Banjar sesuai dengan janji. Banjar memeluk Islam. Jadilah Pangeran Samudra orang yang pertama kali, Raja Banjar yang pertama kali memeluk agama Islam. Di sini mulai terbuka dari tanah Banjar, rajanya masuk Islam. Akhirnya jejak dakwah Islam itu nyaman berjalan karena pemerintahnya berdahulu masuk Islam. Nah itu kisahnya. Lalu Jar Khatib Dayan itu berjalan ke Pahuluan.
memperluas sayap dakwah. Berjalan sidin kahulu tatamu balai adat. Di situ 4 kepala suku sedang berkumpul. Lalu dimasuki sidin, dipandiri sidin, 3 kepala suku mau masuk Islam, 1 tetap mengaras kada mau masuk Islam. Itu kisahnya. Lalu nang 4 masuk Islam di tadi merubah balai adat dijadikan masjid. Diulah persis bangunannya kayak masjid Kuwait. Terus sejaman aja kurang lebih. Nah itu sejarahnya jauh dari taparan Makkah kesalahan gue itu. Sampai nggak puas ini dari taparan Makkah juga. Malah biru lah. Jauh andakannya jauh benar di bawah. Itu zaman Khatib Dayan ini berdakwah, maka apa ngarannya beliau pun meninggal dunia ada di Kuwait. Kalau kita ziarah ke Kuwait, masuk sebelah kiri daripada makam Sultan Suryansyah itu ada tulisan Khatib Dayan. Ini orang yang berjasa mengislamkan Raja Banjar Pangeran Samudra. Jadi tercatat Raja Banjar pertama masuk Islam. Dan di Kuwait itu kan banyak orang-orang soleh. Salah satu orang soleh yang ulun pun hanya tahu itu sebelah kanan kita masuk ke kubah ada tulisannya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tulisannya. Ulun kada tahu dulu, tahunya Sayyid Muhammad dah. Siapa Sayyid Muhammad ini kita tahu. Hanyar ini kita tahu. Kenapa kita tahu? Waktu Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke Banjar tadi beserta dengan Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Kuitang bin Abdurrahman Al-Habsyi. Buyutnya Habib Ali Kuitang kan datang dengan Habib Jindan tadi. Lalu hendak bulik, pas hendak bulik itu hari Selasa beliau hendak bulik, beliau ziarah. Beliau kemana Bib? Mau ziarah, ada jid anak di Banjar. Di Banjarnya ada jidnya anak, ada kakeknya anak di sini. Di mana Bib? Di Turbah Sungai Jingga apa di mana Bib? Ndak bisa di mana-mana. Catatannya kami kenal di Kuwait. Dicarilah. Masuk, ternyata ada Sayyid Muhammad. Ujar Habib Ali, ini Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kai daripada Habib Ali Kuitang. Kalau ada khilaf itulah kai daripada Habib Ali Kuitang. Jadi Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Nah Muhammadnya Nabi Kuwait nih. Kayaknya Habib Ali Kuitang. Sudah ma'ruf di kalangan keluarga kami, ada rasail, ada surat menyurat yang dikirimkan beliau bahwa saya dakwah di tengah Banjar. Itu hanya Raja belum tahu. Jangan sidin garinya enggak tahu. Sidin bagi sah. Makanya pas Habib Jindan ceramah itu kan ada kegayaan ya. Tahukah kalian orang Banjar? Nunjuk ke Habib Ali. Ini Habib Ali ini turunan Banjar. Sidin sambar kayak itu. Ini Habib Ali ini ada turunan Banjarnya. Bujur karena memang Datu Sidin dakwahnya di Banjar. Kubur di Kuwait situ. Nah zaman siapa Sidin hidup lah, zaman kerajaan mana kita kurang tahu. Habib Ali Kuitang aja hidupnya zaman penjajahan Belanda. Habib Ali Kuitang mulai zaman penjajahan Belanda sudah ada. Ini kayaknya Habib Ali Kuitang ke atas lagi lah. Itu ke atas lagi toh. Kisahnya bahari banget. Nang kayak apa mungkin ibarat film tuh kayak zaman Mak Lampir model kayak itu lah. Angling Dharma, apakah model di zaman itu sih hidupnya Allah a'lam. Zaman kerajaan siapa kita kada meneliti. Cuman itu tahu, itu hanya ulun tahunnya. Hanya ulun tahu, alhamdulillah tahu kita. Jadi kalau kita ke Kuwait, ini ada Habib nih Al-Habsyi. Al-Habsyi tulisannya di situ cuma Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad aja nang jelas tulisannya, tapi ternyata itu dari marga Al-Habsyi. Terus sekedar biar tahu aja. Dah kembali ke Isra Mi'raj. Itu lain Isra Mi'raj kan informasi supaya menambah wawasan kita nih. Jadi kalau kita ke Kuwait melihat ini rajanya, ini mamanya raja, ini Khatib Dayan, ini Sayyid Muhammad, ini Habib ini kayaknya buat Habib ini lah gitu. Jadi tahu biar penting dia belajar sejarah. Hadirin sekalian, dua masjid ini masjid nang pahalanya lain daripada masjid lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000 lah bandingannya dengan di masjid lain.
Beribadat di Masjidil Nabawi 1000. Beribadat di Masjidil Aqsa 500. Beribadat di Masjid Jami' dengan di Masjid Agung kurang lebih ya. Pahalanya udah lain. Paling yang membedakan banyaknya langkah kaki kita menuju masjid. Bisa wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat bekas langkah kalian. Makin banyak melangkah makin benar pahalanya. Jadi nang rumah para masjid itu pahalanya segitu udah. Salingkang aja malingkang bebuat ke masjid. Nah segitu pahalanya. Nang mana nang jauh bersyukur, makin jauh makin banyak pahalanya. Ini kan kisahnya ayat naktubu ma qaddamu wa atharahum itu dari sahabat berebut bertajak rumah karena masjid. Tanahnya habis, apa lagi? Nama-nama aja. Tanahnya habis. Akhirnya supaya sahabat Nabi ini himong, Allah Ta'ala paham, diturunkanlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat telapak kaki kalian, bekas kaki kalian melangkah. Makin jauh pada masjid, makin banyak pahalanya. Nah, gitu. Bahli guru rugi, minang parang sedikit nih gue. Bisa dikit. Muliling, itu. Mulilingi masjid. Sawat 7 kali mulilingi masjid. Itu umam. Lalu pintar. Itu mungkin mempengaruhi pahala, mungkin bisa mempengaruhi pahala, atau tingkat keikhlasan kita mempengaruhi pahala itu. Sisanya kadang-kadang masjid manapun sama aja, berbeda dengan Makkah, Madinah, Palestina itu berbeda. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang di sekitar Masjidil Aqsa itu kami berkahi sekelilingnya. Berkah zahir, berkah batin itu didapatkan oleh Palestina. Di negeri Arab itu rata-rata tanahnya gersang. Tanahnya kada subur, tandus. Tapi di Palestina balain. Bisimar wal anhar. Kami anugerahi buah-buahan macam-macam di Palestina. Kami anugerahi sungai-sungai yang banyak ada di Palestina. Ini berkah secara zahir. Buah-buahan banyak, pepohonan banyak, rindang, nyaman banget wadah kita nih. Makanya sampai kan Allah Ta'ala tuh rancak membayang-bayangi orang Arab, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena orang Arab tidak ada bisinya itu. Di Kapuas itu banyak rumah di bawahnya mengalir sungai, banyak. Betajak pinggir sungai Pak. Di bawahnya mengalir sungai. Loh, kenapa Allah Ta'ala menyambat surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai? Ini bayangan orang Arab, ini ajaib banget rumahnya kayak ini. Rumah, ada kebun-kebunnya, macam-macam kenikmatannya, mengalir lagi banyu di bawahnya. Itu luar biasa. Makanya ulun kada heran waktu orang Yaman datang ke rumah ulun, orang Yaman kehilang ke rumah ulun. Inya takjub waktu melihat rumah ulun, padahal rumah ulun buruk. Rumah papan, tapi ulun batajak pinggir sungai. Pas banyu dalam, di pinggir-pinggirnya, di halamannya itu bebanyu kayak waterbomb. Sampai orang Yaman nih di halaman rumah, ya Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, baituka ya Ustaz tajri min tahtihi al-anhar. Masya Allah, wajib jiddan ya Ustaz. Nah, di sini, ya orang Arab tuh naam dia betul. Tapi hendak menyambut bayi, orang mana tadi bisa. Artinya ini memuji luar biasa rumah pian kena di bawahnya mengalir sungai. Bahiri bahasa Indonesia tenang. Indahnya rumah pian yang kayak ini, ajib jiddan, luar biasa banget rumah pian. Luar biasa jangan. Jadinya melihat kayak itu di sekeliling. Ya Allah, Masya Allah. Merasakan pepohon kawangan, dihiganya pohon para. Higanya satu yuk, pohon ganda. Jadi rindang, di halamannya ada rambutan, kemudian banyak korma-korma Indonesia. Itu nior. Korma Indonesia. Ya Allah, kathir jiddan ya Ustaz, syajarah narajini. Kasih jiddan, syajarah narji. Syajarah narji itu bahasa kita pohon nior. Banyak pohon nior, ada pohon nior di sekelilingnya itu pohon para. Pokoknya bila ke rumah ulun itu merasa dingin tuh Pak.
dingin. Banyak orang sugih masuk ke rumah ulun, jakanya ulun di rumah kayak pian meja. Mana tuh kali aja, ada badan minyak ada, ada aku kali tanah ada. Masuk ini ke rumah pian ya Allah. Kan rumah ulun tuh banyak foto-foto para habaib, foto-foto ulama, masya Allah, meningawi berita rumah. Masya Allah, هذه الصورة الحبيب عمر بن حفيد. ما شاء الله الصورة السيد محمد المالكي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Bait al-barakah, rumah berberkah. Masya Allah, sambatnya kayak gitu ya. Anda ya syekh minal muhibbin. Anda pencintanya para habaib ya syekh. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, berberkah dia. Karena tamu datang kan kita mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Memuliakan lawan tamu, kita suruhilah makanan. Kita suruhi makanan. Hari itu ulun ada besi makanan buah limau. Suruhi, tapi keringat lagi bahasa Arabnya limau. Ini jadi masalah ya. Supaya ulun kada ketahuan bungo, ulun pancing Arabnya. Ini apa ini? Oh, ada samar bertukal. Ini buah limau. Nam ya syekh. Bertukal. Fadal. Hanya kau nyambat bertukal. Ini apa dulu? Itu jadi pancing supaya kada ketahuan bungo. Makan limau Arab, minum muya barit ya syekh. Muya barit bismillah, minum baju dingin. Habis itu ulun ini disangui orang bah bulik bebacaan lontong. Nah itu ulun surungi. Jadi kan segitiga berkuah. Itu ulun surungi ya. Langsung Arab bertakut, mahada ya Ustaz. Mahada ya Ustaz, mahada aja. Apa ini? Tapi ini ulun tidak tahu dia bahasa Arabnya. Jawablah seadanya, ada lontong ya syekh. Ada lontong. Ini adalah lontong wahai syekh. Maka jawab aja seadanya ranai. Lontong ya Ustaz. Nah, lontong. Arab tidak jadi nyaman lontong, masya Allah. Ada lontong. Ini lontong namanya. Lontong min khasil Indonesia. Ini termasuk khas Indonesia. Minerus daripada beras. Oh, nah. Kaif daugu. Bagaimana rasanya? Ajib. Enak. Tayyib. Masya Allah. Itu pandiran orang Arabnya rame, asal paham. Ada mengerti nggak juga. Apalagi biar orang memandir pakai bahasa Arab pasar. Bisa nyanyok lagi biar pakai bahasa Arab pasar atau. Ini Arab pasar lain non Arab kitab. Orang Arab nang kampungan itu ini memandir bahasa kampung. Ada mau bahasa nasional, mau bahasa Arab kitab tuh bahasa pidato modelnya. Kalau kayak jendela bahasa nasionalnya nabidah. Jendela, bukalah oleh kamu hai laki-laki, iftah fi'il amarnya. Iftahin nafidah. Buka jendela. Itu kan namanya nih redaksinya. Tapi kalau